Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Karena kali ini Ogut mau coba review film animasi 3D karya Ji Zhao yang bernama Neza Reborn nih. Dan film ini ada di Netflix nih guys. Jadi kalau teman-teman mau nonton bisa di sana. Jadi daripada kelamaan ngomong nih Ogut, langsung kuy kita mulai aja reviewnya nih guys. Jadi, film ini nih diawali dari tokoh utama kita yaitu Yun Xiang yang tinggal di kota Donghai. Nah, di mana di sana ini terdapat klan yang paling berkuasa yaitu namanya Klan De. Dan merupakan klan yang menyediakan air bagi warga setempat nih. Nah, dikarenakan di Donghai ini mengalami krisis air, guys. Nah, kira-kira penyebab krisis airnya kenapa ya? Untuk dapat bertahan hidup, si Yun Xiang ini bekerja sebagai kurir untuk mengantarkan barang ilegal sampai keluar kota nih. 虽然我从来没有去过别的城市，但我知道，有的地方都仔细拿水泡过。 Nah, ketika selesai mengantarkan barangnya, si Yun Xiang ini melihat betapa susahnya orang untuk mendapatkan air. Dan Yun Xiang terpaksa harus merusak sistem penampungan air milik Klan De nih. Sehingga menyebabkan kebocoran air dan membuat beberapa orang dapat mengambil air secara gratis. Nah, selain itu, Yun Xiang juga memiliki seorang kakak bernama Jin Xuang dan juga seorang ayah dengan sebutan Paman Li, tapi bukan Bruce Lee ya. Namun sepertinya hubungan Yun Xiang dengan ayahnya kurang begitu baik nih, dikarenakan kalau teman-teman lihat alis ayahnya tuh suka turun naik tuh guys. Tapi sebenarnya yang membuat ayahnya kesal adalah pekerjaan Yun Xiang yang ilegal. Nah, setelah makan malam selesai, Yun Xiang kemudian pergi mengantarkan sahabatnya yaitu Kasia untuk pulang. 有人跟着我们。 Namun dalam perjalanan pulang, ternyata dia bertemu dengan putra ketiga dari pemimpin Klan De yang mengingini motornya Yun Xiang nih. Namun Yun Xiang menolaknya dan terpaksa harus kabur dengan melompati kereta api yang sedang melintas. Nah, hal tersebut membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi nih. Dan kejar-kejarannya berakhir dengan kemenangan Yun Xiang nih. Ya, namanya juga pembalap ya guys. Namun ketika ia ingin pergi, tiba-tiba saja putra ketiga dengan kekuatan dewa miliknya menyerang Yun Xiang dan melukainya nih. Nah, apalagi ditambah ketika melihat kucingnya terbunuh nih, si Yun Xiang menjadi gelap mata sehingga tiba-tiba saja nih Yun Xiang mengeluarkan api dari tubuhnya dan menyerang putra ketiga sehingga membuat tangannya terluka. Dan seketika itu juga mereka pun pergi. Keesokan paginya, Yun Xiang tersadar dan sudah berada di rumah sakit nih. Dan dia bertemu dengan Dr. Su yang merawat dirinya. Namun Yun Xiang harus menelan rasa pahit karena melihat sahabatnya si Kasia nih harus kehilangan kakinya nih guys. Nah, hal tersebut membuat Yun Xiang menjadi KZL atau kesel ya dan keluar dari rumah sakit. Namun secara kebetulan dia bertemu dengan kakaknya nih dan juga pimpinan dari Klan De yang datang. Nah, kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya dan mengembalikan sepeda motor miliknya nih. Dan ditambah juga dengan koper berisikan emas sebagai ganti rugi nih ceritanya. Namun sayangnya Yun Xiang menolaknya karena mungkin harga emas pasaran masih rendah saat itu ya. Bukan ya guys. Dan dia kemudian pergi begitu saja dengan sepeda motornya, langsung ngacir guys. Kemudian kakaknya mengejar si Yun Xiang nih dan memberikan pengertian kepadanya. Namun tiba-tiba saja anak buah bos De nih mengejar Yun Xiang. Pada akhirnya mereka berdua terjatuh dan Yun Xiang berhasil diikat oleh siluman wanita sejenis ubur-ubur nih yang memiliki sengat. Nah, hati-hati ya guys kalau ketemu wanita jenis begini nih. Dan ketika monster satunya lagi ingin membunuhnya, tiba-tiba saja kekuatan Yun Xiang muncul kembali nih dan membuat musuhnya terpental jauh. Dan kemudian muncullah si manusia bertopeng yang menolong Yun Xiang nih. Dan ternyata dia memanggil Yun Xiang dengan sebutan Neza. Nah, karena ternyata mereka sudah saling kenal sebelumnya. Nah, hal tersebut membuat Yun Xiang menjadi bingung. Namun si topeng itu pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian Yun Xiang mendatangi tempat kediaman si topeng mirip kera itu untuk mencari tahu nih siapa dirinya.
Dan si kera topeng itu pun mengatakan bahwa Yunxiang adalah Neza yang terlahir kembali. Nah, di sisi lain, Bos De ternyata mengalami luka yang sama dengan anaknya nih. Dan ternyata dia adalah Raja Naga dari Laut Timur. Dia juga mengatakan bahwa Neza merupakan dewa yang sangat kuat, dan meskipun berhasil dikalahkan, dia secara terus-menerus reinkarnasi atau lahir kembali ya guys. Kemudian Bos De mendatangi si kera bertopeng dengan memberinya imbalan yang cukup besar dengan tujuan untuk membunuh Neza nih. Namun si kera itu berpura-pura bahwa dirinya tidak tahu sama sekali tentang Yunxiang yang adalah Neza. Karena Yunxiang masih belum dapat mengendalikan api dalam tubuhnya, akhirnya Yunxiang pergi meminta bantuan si kera topeng lagi nih untuk mengajarinya. Dengan imbalan, Yunxiang akan memodifikasi motor untuknya. Nah, si kera pun setuju dan kemudian mengatakan kepada Yunxiang bahwa dia harus menggunakan baju besi nih agar dapat mengendalikannya. Kemudian Yunxiang pun mencoba untuk membuatnya. Nah, melalui beberapa kali percobaan, sampai akhirnya jadilah baju besinya bersamaan dengan tombak apinya. Selain itu, Yunxiang pun melatih skillnya dengan bertarung melawan si kera bertopeng. Di akhir pertarungan mereka, topeng yang dikenakan tersebut terlepas dan terlihatlah wujud aslinya yang adalah ternyata beneran emang si kera. Dan dia mengakui bahwa dirinya adalah siluman kera bertelinga 6 nih guys. Nah, kemudian si kera ini mencoba untuk memanas-manasin si Yunxiang, yang pada akhirnya keluarlah Dewa Neza dalam tubuhnya untuk pertama kalinya nih guys. Nah, keesokannya ketika Yunxiang di tempat kerjanya nih, tiba-tiba saja dia diserang kembali oleh anak buah dari Bos De dan tangan kanannya nih yaitu Yaksa, yang berubah menjadi monster sejenis kodok gitulah ya. Akhirnya mereka pun berdua gelut nih guys. Nah, melalui pertarungan yang cukup singkat, akhirnya Yunxiang dengan bantuan Dewa Nezanya nih dapat mengalahkannya guys. Nah, karena kagak ada bosen-bosennya nih, sekali lagi anak buah Bos De menyerang Yunxiang ketika di rumah sakit. Dengan kekuatannya, Yunxiang kemudian mencoba menghentikan mereka. Namun ternyata belum kelar nih, dan Yunxiang harus menghadapi musuh barunya, yaitu wanita ala-ala Ninja Warrior gitu ya. Nah, hati-hati juga nih kalau kalian ketemu wanita jenis begini guys, yang sukanya sama benda tajam. Akibat kejadian itu, rumah sakit tersebut menjadi hancur dan Yunxiang harus menelan rasa pahit kembali ketika ayahnya harus pergi meninggalkannya. Namun ayahnya menyampaikan pesan terakhir kepadanya bahwa dirinya bangga kepada Yunxiang yang mau melindungi nyawa banyak orang. Kemudian Yunxiang yang KZL lagi nih, kemudian langsung pergi untuk membunuh si Bos De nih. Di sisi lain, si kera kuping 6 ini mendatangi tempat kediaman Raja Naga nih, dimana dia melihat sejenis singa laut gitu ya, yang dimanfaatkan oleh Raja Naga untuk mengumpulkan air bersih nih, agar kekuatannya semakin meningkat. Nah, hal tersebutlah yang membuat masyarakat Donghai tadi menderita dan mengalami kekurangan air nih guys. Nah, kemudian tiba-tiba saja Yunxiang muncul di tempat itu dan putra ketiga kemudian meminta kepada ayahnya untuk melawan si Yunxiang ini nih, untuk membalaskan dendam kepadanya. Akhirnya mereka pun gelut nih guys. Nah, kemudian pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yunxiang. Setelah itu, ternyata wanita ala Ninja Warrior itu yang muncul kembali menaruh kebencian kepada Neza karena dahulu dia pernah membunuh saudari perguruannya nih, dan selalu menjadi malapetaka dimanapun dia dilahirkan kembali. Kemudian Yunxiang melepaskan wanita ninja itu
Dan si kera kemudian memberitahukan alasannya membantu Neza selama ini. Dan akhirnya dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya nih. Dan ternyata dia adalah Raja Kera Sakti guys. Nah, si kera ini menjelaskan bahwa astra milik Neza berupa pita merah digunakan oleh Raja Naga untuk mengikat para naga laut dan mengumpulkan sumber air demi meningkatkan kekuatan mutiara naga Raja Laut Timur nih. Di samping itu, bukannya ngedukung si Yunxiang, si kera malah melemahkannya nih. Dimana dia mengatakan bahwa sifat Yunxiang yang suka menolong orang lain itu tidak sesuai dengan dewanya Neza yang suka keonaran guys. Sehabis menguburkan ayahnya, Yunxiang mendapat dukungan nih dari sahabat dan kakaknya. Sehingga dia membulatkan tekadnya untuk tetap menjadi orang yang baik hati. Meskipun si dewanya Neza ini nih tidak mau membantunya. Kemudian Yunxiang masuk ke dalam istana Raja Naga, namun harus melewati beberapa anak buah dari Raja Naga nih yang mencoba untuk membunuhnya. Sejenis Mr. Crab gitulah ya. Tapi akhirnya dia berhasil masuk dan kemudian bertemu dengan Raja Naga nih, serta Dr. Su yang ternyata juga diculik oleh si wanita ninja warrior. Nah, kemudian Yunxiang mencoba melawan Raja Naga, namun ya namanya juga raja, tidak semudah itu Ferguson untuk dikalahkan oleh si Yunxiang. Raja Naga kemudian berubah menjadi wujud naganya dan menelan mutiara naga nih agar kekuatannya makin meningkat. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan para naga menjadi terlepas sehingga menyebabkan gelombang tsunami yang besar yang dapat membunuh semua warga Donghai. Nah, dengan susah payah, si Yunxiang ini mencoba menarik pita astranya untuk mencegah terjadinya tsunami tersebut nih guys. Namun sayangnya dia tidak berhasil dan gelombang tsunami-nya pun datang untuk segera melahap kota Donghai nih. Nah, ketika Raja Naga mencoba untuk membunuh si Neza nih dalam diri Yunxiang, namun tiba-tiba saja Yunxiang berubah menjadi mode api nih dan mengeluarkan api dari tubuhnya sehingga membakar Raja Naga sampai menjadi butiran debu nih guys. Pertarungan tersebut membuat Yunxiang kehabisan tenaga dan kemudian dia bertemu dengan Neza nih dalam alam bawah sadarnya. Dan dia mengatakan kepadanya untuk mau membantu menyelamatkan warga Donghai dari tsunami nih. Neza akhirnya mengatakan yes atau iya ya. Kemudian mengembalikan kekuatan Yunxiang dan bersatu dengannya melalui astra pita langitnya. Sehingga membuat Yunxiang bangkit kembali dan menggunakan kekuatan astra pita langit miliknya untuk mengikat para naga air yang terlepas nih. Dengan susah payah, pada akhirnya Yunxiang dapat berhasil menyelamatkan kota Donghai dari bahaya tsunami. Dan setelah itu turunlah hujan yang membuat warga Donghai menjadi happy. Dan kemudian Yunxiang muncul dan mengatakan kepada si kera sakti nih bahwa dirinya berhasil menjadi Neza. Karena sebelumnya kera sakti sempat meremehkannya ya. Oke, jadi di penghujung film nih si kera sakti nih ada ngomong kalau astranya si Neza nih ada banyak loh. Jadi mungkin film ini nih ada kelanjutannya nanti guys. Ditunggu aja ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke kesimpulan. Kalau menurut Ogut ada dua nih yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kalau motivasi kita benar nih untuk menolong orang lain, pastilah kebaikan itu akan selalu menang melawan kejahatan guys. Oke, yang kedua, seburuk atau sejahat apapun si Neza zaman dulunya nih, ternyata dia juga bisa berubah nih menjadi baik ketika bertemu dengan orang yang baik hati dan suka menolong orang lain seperti si Yunxiang nih. Oke, sekian review film dari Neza Reborn nih guys. Kalau ada kesalahan tolong dimaafin ya. Akhir kata, Ogut cuma mau bilang untuk kalian tetap semangat dan sampai jumpa lagi nih di video-video Ogut berikutnya. Thank you dan bye-bye.